Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat sebelumnya untuk latihan dari bab getting data user. Pada poin yang pertama, yaitu tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item. Di sini saya sudah membuat fitur ini. Di sini saya coba untuk masuk ke backend ya tadi. Yep. Lalu item. Di sini saya sudah menambahkan untuk fitur dari image-nya, nambah image. Di sini dapat kita coba untuk create dan update-nya. Semisal kita menambahkan sebuah item dan semisal namanya Xiaomi Redmi Note 8, harganya semisal 2.500.000, produknya Xiaomi. Lalu untuk gambarnya semisal kita pilih gambar Xiaomi Redmi 9T aja buat contoh, lalu save. Nah, di sini muncul, dan juga kita bisa mengupdate-nya untuk gambarnya. Bisa klik itu tadi, misal dirubah menjadi gambar dari Redmi 4X open, lalu save lagi, maka gambarnya otomatis berubah. Itu adalah fitur untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item pada aplikasi backend. Dan pada poin selanjutnya yaitu tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini ini adalah halaman utamanya. Di sini menampilkan produk. Ini produk Xiaomi, lalu brandnya apa, harganya berapa. Jika semisal ingin membuat sebuah pesanan, tinggal klik di sini. Lalu pada poin yang terakhir yaitu tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, di sini saya belum login dengan user. Saya coba untuk membuat pesanan. Kalau di sini perintahnya hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Jadi semisal saya klik di sini, harusnya saya tidak bisa melanjutkannya. Saya harusnya langsung diarahkan ke home login. Kita coba untuk klik buat pesanan. Di sini ada sedikit error. Tunggu bentar. Oh, ini ada salah program. Baik, masuk ke bagian tadi item. Lalu di indeks. Di sini harusnya berarti ini ini masuknya ke web ini. Oke, kita coba lagi.
kita buat pesanan, nah langsung diarahkan ke home login karena kita belum login. Semisal saya login sebagai admin, lalu klik login dan lalu buat pesanan, maka akan diarahkan ke sebuah form untuk menyetujui bahwa user akan membeli sebuah produk yang sudah dipilih. Di sini semisal saya sudah memilih produk Xiaomi Redmi Note 10, semisal ingin membelinya tinggal klik beli. Nah, saya langsung diarahkan ke order detail, yang dimana di sini berarti user sudah berhasil membeli. Di sini saya membeli pada tanggal 23 bulan 06 tahun 2022 pada pukul 00 lebih 10 menit dari waktu sistem. Lalu klik order untuk lihat apa aja yang udah user admin beli. Di sini user admin sudah membeli produk sebanyak 5 produk sebanyak 5 kali. Jadi ini adalah order apa aja yang sudah dilakukan oleh si user admin. Kita kembali ke home lagi. Nah, itu tadi adalah aplikasi yang sudah saya tambah fitur ini. Dan untuk bagian yang pertama ini saya melakukan sebuah penambahan kode di backend. Kita masuk ke backend, lalu controller, item controller. Nah, di sini saya menambahkan pada fungsi create berupa kode untuk yang pertama adalah menerima upload file. Di sini saya menggunakan fungsi dari II yang merupakan get instant untuk mendapat mendapat seperti ini. Wait. Di sini nggak ada ya. Bapak ini akan menerima berupa file name dari image-nya, lalu ekstensi yaitu tim menerima ekstensi nama dan nama file. Lalu untuk ini digunakan untuk mengenerate random string yang akan digunakan untuk nama dari file name yang akan disimpan ke storage. Di sini saya menyimpan image-nya di folder di front end, lalu di folder web, lalu upload, dan di item. Di sini saya menyimpannya di sini. Ini kan ada gambarnya. Ini
Dan semisal kita buka database-nya juga, untuk image-nya berisi ini. Lalu saya coba masuk ke database-nya, ketika MyMart, lalu masuk ke item, select data. Nah, ini adalah image-nya, di generate dari ini tadi untuk namanya. Dari item controller di sini generate 32 string random untuk menjadi nama dari image-nya agar tidak sama. Lalu setelah itu di sini kan untuk menambahnya ke database melalui model validate lalu model save. Ini fungsi save as ini digunakan untuk menyimpannya tadi ke web, ke sini. Nah, sini gunanya untuk menyimpannya di sini, fungsi save as. Dan itu untuk fungsi create yang saya tambahkan. Lalu untuk update-nya sih sama saja, cuma bedanya di sini perlu dicek apakah user melakukan penggantian image. Kalau tidak, maka old image yang akan dimasukkan ke bagian update-nya. Dan itu saja untuk yang poin pertama ini. Dan untuk poin yang kedua yaitu tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Di sini saya mengubahnya di item. Nah, di sini saya ubah seperti ini. Di sini saya mengirimkan sebuah variabel dengan nama data yang ini, dimana saya mengirimnya melalui controller ini. Jadi saya menginisiasi modelnya terlebih dahulu, model dari item, lalu saya lakukan query menggunakan fungsi find lalu al untuk mendapat semua datanya. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Di sini juga tadi sudah saya tambahkan. Di sini saya arahkan ke web order create dengan mengirimkan sebuah parameter yaitu parameter ID, yang dimana parameter ID ini adalah ID dari itemnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di bagian bawah sini terdapat ID dari produknya, dari itemnya maksud saya. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk, saya menggunakan sebuah event
yang dimana saya taruh di front end, lalu config, lalu main. Ini di sini saya membuat sebuah komponen yaitu login checker yang digunakan untuk memeriksa apakah user sudah login dengan akunnya. Di sini semisal ini di trigger, semisal komponen ini di trigger, maka fungsi ini akan jalan. Dan untuk triggernya saya taruh di item controller. Item controller, di order maksud saya, di order controller, lalu di bagian action create. Nah, ini adalah triggernya. EI $F login checker trigger login checker is login. Untuk apa? Untuk komponennya saya simpan di folder komponen. Lalu ini untuk kelasnya saya pakai login checker. Ini adalah fungsinya tadi, login handler. Di sini tugasnya untuk mengecek apakah user telah teridentiti dan apakah user mempunyai ID, dan yang selanjutnya apakah user masuk sebagai guest atau tamu atau tidak, atau belum login maksudnya. Di sini dicek kalau misal identitinya 0 atau ID-nya sama dengan 0 atau user adalah guest, maka kirim user ke alamat ini terlebih dahulu sebelum dia dapat melakukan order. Seperti itu gampangnya. Dan mungkin sekian presentasi tugas latihan yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.